Assalamualaikum, welcome to my channel. Di video kedua kali ini, seperti janji saya di video pertama, bahwa di video kedua kali ini saya akan bercerita atau sharing tentang apa sih itu yang namanya defisit kalori. Terus gimana sih caranya kita bisa dalam kondisi yang namanya defisit kalori. Karena dengan defisit kalori, menurut pengalaman aku nih yang sudah menjalankan diet, itu akan sangat berhasil sekali menurunkan berat badan dengan sangat cepat dan signifikan. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya, jangan di skip, jangan di close. Semoga video kali ini bisa benar-benar membuat motivasi kalian semakin kuat lagi untuk melakukan yang namanya diet dan menurunkan berat badan. Stay tune. Menurut saya semua diet itu tujuannya adalah agar kondisi tubuh kita itu dalam keadaan defisit kalori. Itu pasti tujuannya itu. Kita melakukan diet apapun dengan cara apapun itu adalah tujuannya agar bisa yang namanya defisit kalori. Apa itu defisit kalori? Nah, defisit kalori ini adalah dimana jumlah kalori yang kita makan atau yang kita konsumsi itu adalah jumlahnya harus lebih sedikit dibandingkan jumlah yang kalori yang kita bakar di dalam tubuh kita. Nah, kenapa kita dalam keadaan, misalnya kenapa kita gampang gendut atau kenapa kita mengalami kegendutan? Nah, itu karena adanya faktor kelebihan kalori. Nah, jadi aturan misalnya 1500 kalori yang kita butuhkan nih untuk melakukan aktivitas baik olahraga ataupun olahraga, kemudian fungsi-fungsi internal kita, misalnya fungsi sistem pencernaan kita atau fungsi-fungsi dasar alat-alat tubuh kita, organ-organ tubuh kita. Nah, itu aturan misalnya semuanya itu 1500 nih. Tapi sementara jumlah konsumsi atau makanan yang kita makan itu melebihi dari jumlah kalori yang dibutuhkan. Misalnya kalian asupan kalori yang dibutuhkannya itu adalah 1500, tapi kalian sudah makan atau mengkonsumsi makanan atau minuman dengan jumlah kalori yang melebihi dari 1500, misalnya 200 kalori atau 1750 kalori misalnya. Nah, itu kalau kalian lakukan secara terus-menerus, secara konsisten, itu maka akan si ekstra kalori itu akan tersimpan menjadi yang namanya lemak. Nah, lemak itu nantinya disimpan di panggul, di perut, di paha, di lengan, pokoknya tempat-tempat persembunyian lemak itu, nah di situ semuanya. Makanya kita kenapa terlihat seperti besar atau mengalami kegendutan. Nah itu, jadi kalau misalnya kebayangkan kalau misalnya kalian dilakukan secara terus-menerus selama hidup kalian, nah, berapa kilogram, berapa kilo penambahan berat badan kalian setiap minggunya atau setiap bulannya. Nah itu akan sangat cepat sekali. Ketika tubuh kita dalam kondisi yang namanya defisit kalori, maka nantinya si tubuh akan mencari sumber lain yang bisa dijadikan sebagai energi atau yang bisa menghasilkan energi. Nah, dari mana si tubuh akan mencari sumber lain yang bisa menghasilkan energi tersebut? Nah, sumber lainnya itu nantinya diambil dari ekstra lemak yang sudah tersimpan di dalam tubuh kita nih, baik di paha, perut, pinggul ataupun bagian tubuh lainnya. Jadi selama tubuh membakar lemak, nah disitulah kalian bisa yang namanya menurunkan berat badan. Kebayang dong kalau misalnya setiap hari kita bisa melakukan yang namanya defisit kalori, pasti lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kalian itu akan habis nantinya, terbakar. Nah itulah prinsip dari defisit kalori. Kemudian langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk agar tubuh kita bisa yang namanya defisit kalori? Yang pertama adalah kalian harus cari tahu dulu nih berapa kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kebutuhan kalori itu nantinya bisa dihitung dari
berapa umur kita, kemudian jenis kelamin kita apa, laki-laki kah atau perempuan kah. Laki-laki dan perempuan jelas beda ya kalori yang dibutuhkannya. Kemudian berat badan kita sekarang berapa, tinggi badan kita berapa, dan yang terakhir adalah aktivitas harian kita seperti apa. Apakah kita termasuk orang yang aktif atau misalnya aktif sedang. Misalnya kalian hanya melakukan olahraga itu 1-3 kali saja dalam seminggu. Nah, itu bisa dikatakan sedang. Atau misalnya kita yang hanya duduk saja atau misalnya tidur saja. Nah, itu juga kalori yang dibutuhkan itu akan bermacam-macam. Jadi sesuai dengan 5 hal tadi. Nah, untuk menghitung berapa kalori yang kita butuhkan, nah nanti aku akan kasih tahu langkah-langkahnya di video ini. Jadi jangan di close, jangan di skip, saksikan terus sampai selesai. Kebutuhan kalori kita itu untuk aktivitas misalnya, untuk metabolisme misalnya, untuk fungsi alat-alat tubuh itu misalnya fungsi-fungsi dasar tubuh itu misalnya 1500, itu yang disebut dengan TD ya, artinya jumlah keseluruhan kalori yang digunakan oleh tubuh misalnya 1500. Nah, kita akan misalnya melakukan defisit sebanyak 300. Nah, 300 kalori misalnya. Nah, itu tidak boleh lebih dari 20% ya. Bagusnya itu defisit kalori itu tidak boleh lebih dari 20% dari kebutuhan kalori kita, karena itu akan berbahaya sekali dengan fungsi organ-organ yang ada di dalam tubuh seperti sistem pernapasan, seperti jantung, ginjal. Nah, itu makanya tidak disarankan sekali yang namanya diet ekstrim ya, benar-benar ekstrim banget yang cuma minum doang tanpa makan, misalnya yang cuma makan sayur doang tanpa makan karbohidrat atau tanpa makan nasi misalnya. Nah itu makan buah aja, nah itu tidak disarankan sekali karena itu akan mengganggu yang namanya sistem metabolisme kalian atau sistem fungsi tubuh kalian. Nah, jadi dengan defisit kalori ini sebenarnya diet dengan cara defisit kalori ini udah enak banget lah, udah fleksibel banget. Kalian bisa makan makanan kesukaan kalian. Begitupun dengan saya dulu ya, saya bisa makan kesukaan saya gitu ya, masih bisa makan bakso, masih bisa makan nasi. Intinya dengan yang namanya defisit kalori, kalian boleh makan apa saja tapi tidak boleh berlebihan atau tidak boleh rakus. Jadi disesuaikan dengan porsi kalian saja. Belum lihat boleh diklik, boleh ditonton dulu diet ala emak-emak yang super duper hemat tanpa menggunakan obat. Nah, boleh dilihat setelah nonton video ini ya. Siapa bilang defisit kalori itu menyebabkan kita kelaparan? Nah, sama sekali tidak. Tidak. Defisit kalori ini adalah sangat fleksibel. Jadi kita bisa makan apa saja yang kita mau, bisa makan apa saja yang benar-benar kita makan biasanya nih, tapi dalam batasan tertentu, tapi dalam porsi tertentu, tapi dalam jumlah tertentu ya. Dikurangin aja. Misalnya kalian biasa nih ngebakso setiap hari nih ya, setiap hari ya. Coba nih kalian misalnya dikurangi dulu porsi makan baksonya, biasanya setiap hari dikurangin dulu nih, misalnya 1 minggu itu cuma 2 kali. Nah, itu masih tetap kan kalian bisa makan yang namanya bakso tanpa mengurangi makanan kesukaan kalian. Nah, atau misalnya kalian bisa juga misalnya kalian hari ini pengen makan bakso nih atau pengen makan mie ayam nih. Nah, nanti porsi makan nasi kalian di hari itu tuh sedikit kurangin gitu. Jangan seperti biasanya, misalnya biasanya makan 1 piring penuh nih atau 2 centong atau 2 sendok nasi penuh. Nah, dikurangin misalnya jadi 1,5 aja karena sudah makan bakso. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang sangat fleksibel banget. Apalagi misalnya kalian biasa minum yang namanya teh manis, es teh manis
manis, es cappuccino. Nah itu tinggalkan dulu aja. Mendingan kalian memilih makan yang mengenyangkan, artinya makan nasi yang kalorinya hampir sama dengan kalian meminum minuman yang kalorinya tinggi seperti minuman bersoda, kemudian seperti minum-minuman yang manis-manis seperti cappuccino, misalnya vanilla latte kayak gitu ya, misal es teh manis. Nah itu dihindari dulu aja. Mendingan kalian lebih, kalau saya dulu mendingan lebih milih makan nasi padang ibaratnya satu bungkus ya dalam satu hari itu, dibandingkan misalnya harus minum minuman satu gelas besar misalnya minuman yang berkalori tinggi. Nah seperti itu, sangat fleksibel sekali. Terus kalian juga masih bisa makan yang namanya mie instan. Di sini tidak melarang makanan yang sehat atau makanan yang tidak sehat. Makanan itu semuanya baik, tidak ada makanan yang tidak baik, cuman tergantung porsinya kita tadi ya. Kita tuh harus bisa mendefisitkan kalori kita dengan meskipun kita memakan makanan yang kita sukai. Nah itu. Yang kedua, kita perbanyaklah minuman air putih ya, karena itu akan membantu sekali yang namanya metabolisme kita tuh lebih baik lagi. Karena itu tuh sangat bagus sekali untuk menghindari yang namanya dehidrasi. Dan bisa juga kalian dikombinasikan dengan yang namanya olahraga. Nah jangan sampai nih nggak olahraga. Kalau misalnya kalian mau makan makanan yang banyak misalnya, nah berarti kalian olahraganya juga harus ditingkatkan lagi nih. Jadi biar masih bisa yang namanya defisit kalori. Lebih bagus lagi kalau misalnya kalian bisa defisit kalori ditambah olahraganya yang benar-benar kalian rutinkan setiap harinya. Nah itu akan sangat bagus sekali, akan menurunkan berat badan dengan cara signifikan sekali. Nah itu sebenarnya ada dua pilihan dia gitu ya. Kalian bisa makan enak, bisa makan yang sesuai kalian makan plus olahraga, atau misalnya kalian tidak olahraga tapi benar-benar porsi makannya itu diatur banget, makanannya diatur banget. Makanan yang berat ini misalnya kayak donat biasanya habis 5, nah dikurangi dulu aja misalnya jadi 1 atau cukup makan 2 atau 1,5. Itu sedikit demi sedikit nanti kalian bisa melakukan yang namanya defisit kalori. Nah cara menghitung defisit kalori, yang pertama kalian buka Google-nya, kemudian ketik kalori kalkulator. Nah, di situ banyak pilihan. Pilih yang pertama ya, kalori kalkulator, kalkulator net. Nah, setelah itu akan muncul data yang harus kalian isi dari mulai umur, kemudian gender atau jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan aktivitas level kalian. Misalnya kalian berolahraga 1-3 kali per minggu, atau 4-5 kali per minggu, atau lebih intens lagi 6-7 kali per minggu. Pokoknya disesuaikan dengan aktivitas kalian ya. Nah ini adalah salah satu contoh data yang saya masukkan ya, dari umur, kemudian jenis kelamin, tinggi badan, kemudian berat badan, dan saya misalnya contoh pilih aktivitasnya 1-3 kali per minggu berolahraga. Setelah datanya diisi, lalu klik yang berwarna hijau, kalkulate. Nah ini dia contoh hasil dari kalori yang kita butuhkan dalam sehari. Yang saya anjurkan adalah silakan kalian pilih yang 87% atau 78% untuk menghasilkan kalori yang defisit. Ayo coba kalian hitung ya berapa kebutuhan kalori kalian. Nah setelah kalian tahu berapa kebutuhan kalori kalian, sekarang kalian catat apa saja yang sudah kalian makan. Misalnya makan siang nasi putih 100 gram atau kurang lebih 2 sendok nasi ya, atau 2 centong, tapi jangan terlalu mucung. Kemudian yang kedua misalnya ayam goreng. Yang ketiga adalah pepes tahu. Setelah kalian catat, kemudian kalian cari tahu deh berapa kalori pada masing-masing setiap makanan kalian. Misalnya contoh nasi putih 100 gram itu adalah 130 kalori. Setelah kalian tahu berapa masing-masing setiap makanan kalorinya, kemudian kalian tinggal tambahkan pada catatan makanan yang tadi kalian buat. Lalu jumlahkan dan kemudian kalian kurangi pada tadi kebutuhan kalori kalian yang sudah kalian hitung.
Nah, jumlah kalori pada saat makan siang yang kalian makan nasi putih 100 gram, ayam goreng 100 gram, dan pepes tahu itu menghasilkan jumlah 458 karena kebutuhan defisit kalori kalian adalah misalnya 1600, berarti 1600 dikurangi 458 kalori, hasilnya adalah 1142 kalori. Nah, 1142 kalori itu adalah sisa kalori kebutuhan harian kamu. Jadi kamu boleh makan apa lagi sampai mencapai 1142 kalori. Jangan sampai melebihi 1600 kalori biar kebutuhan kalori kamu defisit. Perbanyaklah minum air putih. Dan kamu juga gak boleh males ya untuk mencatat setiap makanan yang kamu makan untuk mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Semangat! Ada juga nih aplikasi yang bisa membantu kamu untuk menghitung kalori yang kalian konsumsi atau berapa sih kalori yang udah kalian makan. Nah, ini aplikasinya namanya Fat Secret. Silakan kalian download di Play Store dan nanti aku akan ajarin gimana caranya. Tunggu video aku selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan komen. Oke, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai beres. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum.